Nah, berikutnya adalah kita akan masuk dalam pembahasan key komponen atau komponen utama dalam wireframe. Bagian ini menjelaskan elemen-elemen penting yang harus ada agar wireframe bisa berfungsi sebagai representasi desain yang jelas. Nah, layout dan struktur adalah pondasi utama di dalam wireframe. Nah, di sini desainer dapat menentukan bagaimana elemen-elemen seperti header, gambar, teks, lalu tombol. Nah, tujuannya agar kita dapat melihat gambaran secara keseluruhan ya, dari halaman atau aplikasi dan secara logis juga mudah difahami. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan ya, dan struktur layout kalau misalnya kita menggunakan desktop ya, desktop application. Lalu bagaimana struktur tampilan untuk diakses pada tablet. Lalu tampilannya tentunya lebih kecil ini kalau kita menggunakan smartphone. Dan yang terakhir juga bisa kita kembangkan di dalam perangkat smartwatch ya. Nah, slide ini menjelaskan elemen dari navigasi ya. Navigasi ini membantu pengguna berpindah antar halaman atau fitur dalam sebuah produk. Contohnya bisa berupa menu, lalu tab, ikon arah, atau tombol back ya. Nah, dalam wireframe, navigasi memastikan alur interaksi terasa logis dan mudah diikuti oleh penggunanya. Nah, ini contoh-contohnya ya, bagaimana kita mendesain header, kemudian tombol-tombol yang akan digunakan di setiap layar, lalu bisa jadi ada button link, dan bagaimana objek atau elemen yang digunakan jika berupa formulir input ya, dan penggunaan paragraf placeholder dan juga visual atau image berupa image atau video ya. Nah, kemudian di dalam teknik wireframing juga kita bisa menggambarkan di kertas, kemudian kita bagi kertas A4 ini menjadi 8 bagian, maka setiap gambar kotak-kotak ini adalah menunjukkan flow ya dari wireframe. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hierarki konten. Ini adalah bagaimana cara kita mengatur urutan tampilan visual agar informasi penting lebih menonjol. Misalnya judul lebih besar diletakkan di atas, kemudian diikuti dengan gambar utama, lalu tombol aksi seperti call to action di mana itu ditempatkan ya. Dan prinsip ini membantu pengguna memahami informasi dengan cepat tanpa kebingungan. Nah, kemudian model dari desain dapat membentuk suatu pola ya yang disebut dengan F pattern. Ini membentuk huruf F dari 1 ke 2, lalu kembali lagi ke 3, 4, lalu 5. Atau menggunakan Z pattern ya, dari 1 ke 2, kemudian ke bawah 3, baru 4 ya. Jadi membentuk pola huruf Z. Nah, fungsionalitas ini menggambarkan bagaimana elemen interaktif bekerja dalam desain ya. Contohnya adalah tombol, lalu kolom input, ataupun formulir. Namun pada tahap wireframe, elemen ini belum memiliki warna atau tipografi ya, fokus pada fungsi.